Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Shalom Akaina, hari ini kita mulai PA Seksi Perempuan HKBP Manyar. Kita sudah libur hampir 1 bulan sejak virus corona melanda dunia, juga negara kita dan kota kita, dan terpaksa kita hentikan semua persekutuan kita di gereja. Maka hari ini kita akan mulai PA kita, walau hanya sekedar renungan, tapi kita bisa bertemu kembali. Untuk itu kita mulai ibadah PA Seksi Perempuan hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah mengizinkan kami untuk dapat beribadah kembali, walau hanya melalui media Tuhan, tetapi firman-Mu akan terus ditaburkan dan kami boleh bersekutu. Karena itu Tuhan, satukan kami semua seksi perempuan HKBP Manyar, dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh ditaburkan hari ini, dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi PA kita pada hari ini, Kamis 16 April, kita ikuti dalam hati kita, diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga
bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Ibu-ibu yang cantik yang dikasihi Yesus, hari ini kita boleh diingatkan kembali tentang kebangkitan Yesus, bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit, dan saksi dari kebangkitannya adalah perempuan yang pertama. Dalam hal ini disebut Maria. Maria sebetulnya bukan seorang diri pergi ke kubur. Ada juga para murid sebelumnya sudah bersama dengan dia. Ada Petrus yang sudah masuk di dalam kubur itu tetapi belum bertemu dengan Yesus. Karena itu Maria masih berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Ada satu kebiasaan kita perempuan yang di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain ada tidak baiknya. Di satu sisi Maria tidak langsung meninggalkan kubur itu, yang lain sudah pergi dalam konteks Injil Yohanes. Lalu dia masih berdiri dekat kubur sambil menangis. Kata menangis ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, karena Yesus yang ada memenuhi hatinya yang sangat dia kasihi telah mati di kubur, dan keinginannya satu-satunya adalah mau bertemu dengan Yesus yang dikasihinya. Tapi apa dayanya, kubur sudah kosong. Saudara-saudaraku, terlebih kita ibu-ibu yang dikasihi Yesus, sebenarnya apakah makna kubur kosong? Itu berarti kalau kubur Yesus sudah kosong, Yesus tidak ada lagi di kubur, Yesus hidup. Yesus benar-benar bangkit. Tetapi oleh karena kesedihan, saya katakan tadi ada hal yang negatif di situ. Kalau terlalu banyak menangis sampai-sampai tidak bisa melihat apa yang terjadi, dan pikirannya kurang tenang, kurang jernih melihat satu peristiwa. Itu yang dialami oleh Maria dalam hal ini. Maka dalam kesedihannya sebenarnya sudah dikatakan ada malaikat yang datang dan berbicara, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku diambil orang." Dia lupa bahwa Yesus sudah memberitahu kalau ia akan bangkit. Yang dia tahu, Yesusnya tidak ada lagi di situ, sampai ada pikiran negatif kepada orang kalau Yesusnya diambil. Karena itu sekali lagi, kesedihan, air mata bisa menimbulkan penyakit kepada diri sendiri, tapi juga bisa menuduh orang lain melakukan hal yang salah. Lalu hal ini ditegaskan oleh malaikat bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus tidak ada lagi di kubur. Dia bukan diambil orang seperti yang dikatakan oleh Maria. Dan setelah itu, kesedihannya memang tidak diizinkan Yesus berkelanjutan, karena sesungguhnya Yesus pun sangat mengasihi Maria. Disitulah Yesus menunjukkan dirinya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria di dalam kesedihannya tidak dapat mengenal Yesus. Lalu Maria menyangka Yesus sendiri yang sudah berdiri di hadapannya. Oleh karena air matanya, dia tidak bisa mengenal Yesus. Matanya tertutup untuk mengenal siapa sesungguhnya yang berbicara kepada dia. Lalu dia mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil Tuhanku, mengambil dia, katakanlah di mana kau letakkan biar kuambil." Ada yang menarik di sini, ibu-ibu. Seperti biasanya kalau di dalam kesedihan kita, di dalam pikiran kita kadang-kadang mengatakan, kalau tadi menuduh orang, "Apakah kau mengambil Tuanku?" katanya. Lalu sekarang dia malah berkata, dia mau mengambil. "Di mana kau letakkan dia supaya aku dapat mengambilnya?" Coba kita bayangkan, bagaimana Maria, seorang ibu, seorang perempuan, kalau benar pun ada orang yang mengambil mayat Yesus dan diletakkan di mana, dan kalau dia diajak, "Ayo," apakah mungkin dia bisa mengangkat mayatnya Yesus? Tapi oleh karena kasihnya kepada Yesus, dia katakan, "Di mana engkau meletakkannya biar aku mengambilnya." Luar biasa. Karena kasih itu tanpa berpikir panjang, seolah-olah bisa melakukan perkara yang sangat hebat, mengangkat mayat Yesus, guru yang dia kasihi itu. Kasih yang begitu besar.
Taunya Maria di pikirannya, di hatinya, yang terpenting dia tahu di mana Yesus itu. Dia boleh berjumpa dengan Yesus itu baik hidup maupun mati. Karena itu Yesus sendiri berkata, memperkenalkan diri ini yang sangat penting juga kita perhatikan Kainang. Bahwa sesungguhnya kita tidak dapat mengenali Yesus itu yang hidup itu. Mata fisik kita tidak akan mungkin bisa melihatnya. Tapi Yesus yang memperlihatkan diri berkata, Maria, disebut namanya. Ganti nama kita dengan nama Maria di situ. Sekarang di tengah-tengah keberadaan kita yang seperti sekarang ini, Yesus memanggil nama kita masing-masing. Lalu hanya nama yang disebut, hanya nama Maria. Maria sudah mengenali suara Yesus itu. Langsung dia berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, itu bisa berarti guru, bisa berarti tuan. Kata itu mau menunjukkan panggilan yang biasa mereka sebut kepada Yesus. Oleh penyebutan nama itu, ketika nama kita dipanggil, ketika Yesus memanggil nama kita, apakah kita mengenali suara Yesus? Apakah kita sudah siap mendengar apa yang mau dikatakan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal suara siapa yang memanggil nama kita? Lalu Yesus yang sudah dikenal oleh Maria itu, ketika Maria mau memegang kaki Yesus, Yesus berkata, jangan pegang kakiku. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi Yesus, apakah makna kalau Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa? Apakah dia tidak punya secara fisik seperti biasanya sehingga dia tidak bisa dipegang? Ini bukan mau mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu sama seperti bayangan orang ada hantu atau pocong. Tetapi Yesus di sini mau mengatakan kepada Maria, jangan sia-siakan waktu yang ada. Yang penting kamu sudah bertemu dengan Yesus. Yang penting kamu sudah tahu Yesus itu hidup. Katakan itu kepada saudara-saudaraku. Katakan itu kepada mereka yang mengasihi Yesus juga atau yang belum mengasihi. Ada tugas yang luar biasa diberikan kepada kita. Bahwa kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, tugas kita, katakan itu kepada yang lain. Yesus siap datang menolong kita. Katakan itu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Situasi sekarang di mana kita tidak bisa bersama-sama ke gereja, tugas seorang ibu memberitakan kasih sayang Yesus. Tugas seorang ibu memberitakan di tengah keluarganya bahwa Yesus sungguh ada di rumahnya. Dan Yesus yang berkata, pergi katakan itu kepada saudara-saudaraku. Siapa saudaranya? Kalau Yesus mengatakan, kamu bukan lagi seorang hamba, tetapi adalah sahabat, adalah saudara. Kita semua adalah saudara. Saudaranya Yesus. Yesus yang sulung kita, adik-adiknya. Yesus yang sudah lebih dahulu bangkit, kita akan dibangkitkan juga. Maka bangkitlah Kainang. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, memberitakan Yesus yang bangkit. Caranya bagaimana? Apakah kita harus berkhotbah atau membuka Alkitab di tengah masyarakat? Tidak selalu. Tapi bagaimana dengan melakukan kasih? Di saat sekarang kami serukan kembali, siapa di antara kita yang bisa melakukan berbagi kasih di tengah virus corona? Banyak orang yang sudah terancam sekarang bahkan makan. Bukan hanya orang Kristen yang harus kita bantu, tapi kepada siapa yang di sekitar kita. Kalau ada sekedar memberikan makanan, pakaian atau apapun yang sangat dibutuhkan orang di sekitar kita, gereja kita akan membuka aksi bagaimana kita mengumpulkan itu dan akan membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau untuk jemaat kita sudah dibagikan, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita? Ini pesan Yesus. Pergilah. Ketika Maria ditugaskan untuk itu, dia langsung pergi dan memberitakan, dia sudah bangkit, aku sudah melihat Tuhan, dan dia yang mengutus aku. Katakan itu di dalam imanmu, di dalam prinsipmu, harus memberitakan kasih sayang Tuhan Yesus itu, baik di tengah keluarga, baik di tengah persekutuan kita, melalui media atau melalui kata dan perbuatan kita. Jangan sibuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Boleh Inang kita berbagi di dalam grup kita itu dengan kuis-kuis yang kita buat bagus sekali.
dan bagaimana kita mau berbagi terus walau kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi dalam kasih Kristus kita tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tugas kita yang pertama, tetap rindu bersekutu dengan Tuhan. Katakan, jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Haus apa? Haus firman Tuhan. Haus apa? Haus bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dalam bait Allah. Tetaplah berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersekutu kepadamu Tuhan di dalam doa kami ini, di dalam firman-Mu, dan kami bersyukur kalau firman-Mu boleh ditaburkan. Berkatilah firman-Mu dan tuliskan dalam loh hati kami masing-masing. Siapapun yang mendengar firman ini Tuhan melalui media yang kami bagikan, biarlah mereka boleh mendapatkan curahan kasih-Mu, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam kesedihan kami, dalam ketakutan kami, di tengah virus yang sedang mengancam dunia. Tetapi kami boleh percaya Engkau datang menjumpai kami, memanggil nama kami karena kasih-Mu. Engkau tidak akan mengecewakan kami. Karena itu kami mohon, lindungilah kami, lindungilah ibu-ibu semuanya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Tapi kami memohon, di saat kami mau bersekutu dalam firman-Mu, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dan di saat Tuhan mengutus kami memberitakan kebenaran firman-Mu melalui kata dan perbuatan kami, biarlah kami juga boleh lakukan itu di dalam kasih terhadap sesama pun di tengah keluarga kami masing-masing. Untuk ibu-ibu yang ulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan berkati. Kalau ada yang sedang lemah tubuh Tuhan, kami mohon biarlah Kau memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu mulai dari yang kecil sampai yang tua Tuhan. Berkatilah, lindungilah yang berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan yang abadi yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah PA Seksi Perempuan HKBP Manyar pada saat ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom, salam sehat. Daos yang kau Tuhan.
Sirolah Dia Tuhan, ku sembah Odong Rajaku, Odong Rajaku, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan. Odong Rajaku, Odong Rajaku, di